Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang memakai narkoba, yaitu jenis sabu, saya dulu 6 tahun berkecimpung di dunia sabu, pemakai, ngedar, segala macam saya udah lakuin. Tapi setelah saya pikir-pikir, gak ada enaknya jadi seorang pemakai sabu. Kalau kita nyabu nih, satu, kehidupan kita gak tenang, baru orang sama kita benci, ngomong kita ke orang nanti orang yang gak percaya, apalagi hidup kita susah, banyak masalah. Jadi sebenarnya apapun jenis dosa yang kita lakukan itu berimbasnya ke kita sebelum kita meninggal nanti. Nah, sekarang alhamdulillah udah hijrah. Kalau dulu ketika ngelihat badannya bus gede aja kita udah ketakutan, parno. Kira-kira intel gak nih, nangkap aku gak nih? Pusing kepala kita, cari duit untuk sabu pusing, setelah makainya juga nanti pusing juga, kena tanggung, ya kan? Makainya sebentar aja dosisnya udah peningnya lagi, bahkan sampai mencuri, membohongin orang. Itu kita mencuri duit orang 100.000, haknya orang yang kita ambil 100.000, maka kita akan kehilangan duit 100.000 juga, tapi dengan cara yang berbeda. Allah akan uji. Contohnya nih, saya punya pengalaman pribadi. Saya dulu pernah jual motor orang semasa zaman jahiliyah saya. Jadi ketika saya sudah niat berhijrah, pengen saja berhijrah, belum berhijrah, masih pengen berhijrah, maka motor saya dilahirkan orang juga. Jadi hilangnya sama, judulnya saja yang berbeda. Saya juga dulu mukulin orang, numbukin orang, gebukin orang tanpa ada masalah. Sekarang saya ditumbukin orang tanpa ada masalah juga. Jadi saya pikir-pikir, Allah balas. Setelah kita hijrah, Allah balas. Jadi kenapa kita ngerasa kita hidup kita itu tenang-tenang saja, ketika kita melakukan maksiat kita nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Nanti Allah pasti balas kita. Nanti kalau kita setelah udah hijrah, baru kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, rezeki yang kita cari, bisa buat anak istri kita makan. Sebenarnya kita nih orang yang memakai narkoba ini semua baik-baik, aslinya tuh baik. Nah, kenapa kita jahat? Karena kelakuan kita tuh karena kita nyabu. Aslinya baik. Ketika dulu saya pakai narkoba itu di daerah Aceh, di Takengon tepatnya. Maka setelah saya pakai narkoba ini, memakai ini, ada azan, maka sholat itu berhenti. Apa itu berhenti? Maka itu berhenti untuk menghargai azan tadi. Bayangin tuh. Nah sekarang kita mau azan, mau apa, nggak peduli. Maka buat teman-teman yang narkoba, pesan saya, jika ingin berhijrah, hijrahlah dari hal kecil dulu. Belajar sholat dulu, karena keburukan kita itu pasti berimbas ke kita. Sayang, kayak seperti kita melempar bola ke dinding, bakalan kena ke kita juga, pasti. Itu juga pahala yang kita kerjakan ini.
Apa yang paling Allah cintai? Belajar tentang agama. Mengapa orang sukanya bermaksiat? Karena dia kurangnya pengetahuan tentang agama. Satu, kedua, kadang udah tahu agama tidak percaya kepada agama. Nah, itu kebanyakan orang tuh gara-gara itu terus melakukan maksiat tuh. Jika orang udah paham, yakinnya udah benar pada Allah, bahwasanya yang menghidupkan kita ini Allah, yang memberi rezeki kita Allah, yang mengatur napas kita sekalipun Allah. Jika kita merasa diri kita hebat, coba mungkin kita pernah merasakan sakit perut. Kadang-kadang kita kan sakit perut itu pun kita nggak bisa menahankan perut kita itu jika ingin mencret gitu misalnya, nggak akan tahan. Untuk menahankan diri kita itu kita nggak tahan. Bagaimana kita merasa sombong sama diri kita? Gimana? Nggak bisa kita merasa diri kita sombong. Apalagi kadang-kadang kita ucapan kita tuh sering berkata syirik terkecil tuh ketika kita ngomong sama istri kita, ya, Dek, kau nih abang bekerja nih cari makan untuk kau. Kalau abang nggak kerja, dari mana kau nak makan? Itu salah satu ucapan syirik. Jadi untuk para ini pelaku narkoba yang ingin bertobat, maka tobatlah, jangan ditunda-tunda. Pergi ke masjid, minta sama Allah, ya Allah, aku nih sedih ya Allah, aku nih susah ya Allah. Minta sama Allah, jangan cerita ke orang, malu kita. Minta sama Allah. Maka setiap kita meneteskan air mata, kata Allah, Allah paling cinta sama orang-orang yang pendosa yang bertobat daripada orang yang alim, yang so alim, yang beribadah dengan kealimannya. Allah paling benci itu daripada kita orang-orang yang bermaksiat mau bertobat. Enggak masalah kita tobat maksiat lagi, enggak masalah, karena haknya ya Allah. Saya dulu 6 bulan saya berhentikan sholat 2 hari 3 hari, ada orang ngajak nyabu lagi, besok sholat lagi, Allah ampun nambah ya Allah. Itu dalam hati kecil kita ingin tobat begitu, rata-rata begitu. Aku pengen tobat ya Allah. Ketika ke teman ngajak nggak tahan, ikut lagi, nyabu lagi. Yang ada dari kita, dari teman. Alah kau apa kau sok kali kau mau sholat apa segala macam. Alah pakai asgar sekali, ini ada nih dari aku nih. Kata teman, itu godaan syaitan sebenarnya. Maka susah kita hijrah di tempat kita itu susah. Maka bagaimana? Saya aslinya orang Medan, sekarang saya merantau di Kalimantan. Alhamdulillah saya udah punya istri di sini juga, anak saya. Nah, saya terapkan itu di umur anak saya sekarang ini 7 tahun, satu lagi ada umur 1 tahun 6 bulan. Saya terapkan itu, belajar, bangun tidur, sholat, bangun subuh, paksa. Kenapa kita memaksa keluarga kita untuk taat kepada Allah? Karena suatu saat nanti kita malas iman kita nih, mau sholat, anak kita terilah yang nyiapin kita, ayo bah sholat bah, udah azan yo, sholatlah. Kita malu kan kita menyampaikan itu. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Kebaikan hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum.